Awal yang biasa saja. Namaku Bayu, aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Timur bernama Jombang. Hidupku dulu biasa-biasa saja, seperti remaja lainnya. Tapi satu hal yang tidak biasa dalam hidupku adalah sosok Burina, guru bahasa Indonesia saat aku SMP. Burina, usianya waktu itu sekitar 27 tahun, seorang guru muda, idealis, dan cantik menurutku. Ia punya cara mengajar yang menarik. Saat teman-temanku lebih suka menggambar atau tidur saat pelajaran, aku justru duduk paling depan, menyimak setiap kata yang keluar dari bibirnya. Bukan karena aku murid teladan, tapi karena aku mengaguminya. Diam-diam. Aku tahu batasnya. Aku hanya murid, dan dia guru. Namun, perasaan remaja yang tumbuh itu tak bisa kuabaikan. Aku sering mencuri pandang, mencatat gaya bicaranya, dan menyimpan setiap tugas yang diberikannya sebagai kenangan. Tapi saat kelulusan SMP, kami berpisah. Aku melanjutkan ke SMA lain di luar kota, dan kabar tentang Burina pun perlahan hilang. Takdir bertemu kembali. 5 tahun berlalu. Aku kuliah di Malang, mengambil jurusan komunikasi. Dunia sudah berubah. Media sosial mulai ramai. Di usia 23 tahun, aku mulai meniti karir sebagai videografer lepas. Kadang ambil proyek pernikahan, kadang dokumentasi sekolah. Sampai suatu hari, aku menerima job video dokumenter sekolah di Jombang, tempat aku dulu sekolah SMP. Saat masuk ruang guru, ada seorang wanita yang tampak familiar sedang duduk sambil menyusun map. Jantungku berdebar. Burina, tanyaku, sedikit ragu. Ia menoleh, tersenyum lebar. Bayu? Astaga, kamu sudah segede ini ya? Kami pun berbincang hangat. Tak kusangka, ia masih ingat namaku. Bahkan ia bilang aku dulu salah satu murid yang paling memperhatikan saat ia mengajar. Rasanya seperti mimpi. Perasaan lama yang terkubur, perlahan muncul kembali. Tapi tentu aku sadar, dia masih tetap Burina. Sedangkan aku hanya mantan murid. Kini kami sebatas dua orang dewasa yang bertemu kembali. Percintaan yang tak lazim. Setelah hari itu, aku memberanikan diri meminta kontaknya. Sekadar silaturahmi, kataku. Tapi sebenarnya, ada rasa yang ingin lebih. Kami mulai sering bertukar kabar. Awalnya sesekali, lalu menjadi rutin. Aku sering mengirim meme lucu, artikel menarik, atau sekadar menanyakan kabarnya setelah mengajar. Suatu malam, kami mengobrol via telepon sampai jam 2 pagi. Ia bercerita tentang kegelisahannya sebagai guru honorer, tekanan dari keluarganya soal pernikahan, dan rasa lelahnya menjadi wanita dewasa yang terus ditanya, kapan menikah? Aku mendengarkan. Aku tak berani menyatakan perasaan. Tapi dia tahu. Kamu tahu nggak, Bayu, katanya saat itu. Kamu satu-satunya yang bikin aku bisa ketawa lepas dalam seminggu terakhir. Itu kalimat sederhana, tapi membuat jantungku berdebar. Aku tahu usia kami terpaut 12 tahun. Saat aku 23, dia sudah 35. Tapi, bukankah cinta tidak mengenal usia? Tantangan sosial. Kami memutuskan untuk jalan bersama. Awalnya sekadar ngopi, lalu makan malam. Beberapa teman kuliahku tahu, dan mereka memberi reaksi beragam. Ada yang mencibir, ada yang penasaran. Lo pacaran sama mantan guru, B, kata Bagas, teman sekelasku. Seriusan? Gak geli apa? Aku hanya tersenyum. Aku tidak peduli. Tapi tantangan sesungguhnya datang dari keluarga. Ibuku kaget setengah mati saat aku bilang ingin serius dengan Burina. Dia itu gurumu, Bayu. Lebih tua dari kamu. Mau dikata apa orang nanti, bentaknya. Aku mencoba menjelaskan, dengan sabar. Tapi pandangan masyarakat di kampungku masih konservatif. Apalagi kabar itu mulai menyebar lewat tetangga. Bayu itu pacaran sama gurunya dulu. Loh, bisik-bisik orang mulai terdengar. Kami sempat berpikir untuk mengakhiri semuanya. Tapi saat aku duduk berdua dengannya di taman kota, dia menggenggam tanganku dan berkata, aku tahu ini tidak mudah. Tapi selama kamu yakin, aku akan jalan bersamamu. Aku mengangguk. Aku yakin, Bu, Rina. Dan kami pun tertawa. Mar dengan kepalan tekad. Tahun 2023,
Aku memutuskan untuk melamarnya. Bukan di restoran mewah, bukan dengan bunga atau cincin mahal. Tapi dengan satu video sederhana yang kutampilkan di layar LCD saat dia ulang tahun. Video berisi foto-foto kenangan kami, diselingi narasi suaraku yang lirih. Mungkin dulu aku hanya murid yang duduk di baris ketiga. Tapi sekarang, izinkan aku jadi pria yang berjalan di sampingmu. Menjadi suami yang menjaga dan mencintaimu, bukan sebagai guru, tapi sebagai wanita yang luar biasa. Ia menangis. Dan berkata, ya. Kami menikah 3 bulan kemudian, tanpa pesta besar. Hanya akad sederhana di masjid dekat rumahnya. Viral dan ujian baru. Foto pernikahan kami sempat viral di TikTok. Banyak yang menonton dan terkejut. Menikah dengan guru SMP-nya? Wah, kisah kayak drama Korea. Sebagian netizen memuji, sebagian mencibir. Tapi aku dan Rina tetap tenang. Namun, setelah pernikahan, tantangan justru makin berat. Adaptasi sebagai pasangan beda usia itu nyata. Rina lebih dewasa dan perfeksionis. Aku lebih santai dan spontan. Kami sering bertengkar karena hal kecil, soal belanja, soal waktu tidur, hingga soal cara mendidik keponakan. Suatu malam, saat kami baru 3 bulan menikah, aku marah dan pergi dari rumah. Aku tidur di mobil, sendiri. Paginya, dia menyusulku ke tempat parkir. Aku minta maaf, katanya. Aku terbiasa hidup sendiri terlalu lama. Aku lupa bahwa sekarang aku punya kamu. Aku pun memeluknya. Dan kami saling berjanji, tidak akan kabur dari masalah. Hanya hadapi bersama. Menjadi tim seumur hidup. Kini, setahun berlalu. Rina sudah tidak mengajar lagi. Ia membantu mengelola bisnis videografi yang aku bangun. Ia jadi manajer proyek terbaik yang pernah aku punya. Setiap klien puas karena Rina sangat detail. Kami juga mulai menulis buku bersama, tentang kisah cinta kami. Banyak sekolah yang mengundang kami sebagai pembicara. Topiknya, cinta sejati bisa datang dari mana saja. Setiap kali kami duduk berdua, aku selalu bersyukur. Dulu, aku hanya bocah SMP yang memendam rasa pada gurunya. Tapi kini, aku menyebutnya istri. Dan setiap malam, saat aku membacakan doa sebelum tidur, aku selalu berbisik. Terima kasih, Tuhan. Kau satukan kami dalam waktu yang tak terduga. Kau satukan murid dan guru menjadi suami dan istri.